this program. So, welcome back again in our class with me, Mr. Zul. So, today we are going to continue our learning program in this recourse program. Alright, so today we are going to have a review session. So, as we have in the previous meetings, we also have gotten the review session, right? So in this review session, we are going to review and practice related to materials that we have run in the previous meeting. Jadi hari ini kita akan ada sesi review, yang mana sesi review ini kita akan membahas materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman. Okay, so we are going to have many practices today. I hope all of you can actively participate in this session, yeah. So you can have a good knowledge, good practice before you have the final exam tomorrow. Jadi review ini juga berguna buat teman-teman sebelum mengikuti sesi final test yang akan dilaksanakan besok ya. Alright, so before we going further, so let me share the screen. Okay, so this is our learning plan today. We will have review. So the first review, we will learn about this one. So this topic is about feature tags. Remember that in the previous meeting, we have learned about feature, right? Feature tags. So we are going to practice more in this session. So guys, look at the slide. There will be several number. There will be several practices related to simple feature that we have learned before. So let's practice together on this. So complete the gaps by using the correct forms. Jadi teman-teman harus melengkapi gaps yang ada dalam pertanyaan tersebut dengan memilih salah satu jawaban yang benar pada opsinya. For example, number 1, there will be dialogue between Leah and Hannah. Blah 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 to Surabaya, and Hannah respond next month. So try to complete this gap. What will the Leah say? Kira-kira Leah akan mengatakan apa di sini? So we have when do you move? When will you move? Where are you going to move? Where will you move? Okay, so let's work on together. So look at that, the response next month. This is time, right? So it means the question will talk about the time, when, right? So that's why we will have the two possible answer here, option A and B. C is not included, where D also is not included. So which one do you think is the correct one, guys? A or B? Yang termasuk dalam simple feature? Maybe B, sir. Okay, good. That's correct. Jadi, ketika kita ada pertanyaan terkait WH question itu ada what, who, kemudian ada how. Nah, biasanya kita mulai WH question-nya dulu, baru diikuti sama bentuk interrogatif dari
tensesnya, yaitu auxiliary-nya dulu, baru subjeknya di sini kan, baru verb-nya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, kalau misal yang opsi A ini masuk ke bentuk simple present ya, karena pakai do di sini teman. Oke, good job. Let's move on to number 2. The second one. The mechanic blah 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 your car soon. Nah, ada kata soon di sini. Berarti soon ini mengindikasikan sebuah feature, teman-teman. Ini juga masuk ke time signal dari feature selain kata apa namanya? Kata tomorrow, next week, next month, ada soon juga bisa segera. Artinya belum terjadi dan akan terjadi di masa depan. So that's why it is included in the feature tense. Nah, kira-kira yang mana yang tepat di sini penggunaannya? Okay, we have Mustafa Haikal, answer B. Okay, good. Yes, the correct one is Bravo. Jadi kita di sini akan selalu menggunakan will ya ketika menggunakan simple feature. Tapi ada juga shall ya, kemarin ada going to juga. Dan diperhatikan juga konteksnya. Okay, the correct one is Bravo. Good job. Next move is number 3. I don't speak a word in French. Blah 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 me. Kira-kira di sini yang tepat gimana teman-teman? Saya tidak dapat berbahasa Prancis. Nah, respon yang tepat itu gimana? You will help me? Atau pertanyaan yang tepat konteksnya gimana? Oke, we have Sultan. Will you help me? Yes, that's correct. Jadi kita tetap menggunakan interrogative form ya. Karena kenapa di sini ada tanda tanya. Jadi mungkin teman-teman di konteks non formal bisa menggunakan you will help me. Nah, tetapi kalau bertanya dalam bahasa Inggris kita pakai form yang interrogatif yang mana kita pakai auxiliary dulu baru diikuti sama subjeknya. Jadi will, kemudian subject, kemudian verb di sini. Will you help me, please? Nah, seperti itu. Alright, good job. Let's move on to the next one. Number 4. I will be blah 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 if I do not eat. Kira-kira kita kenapa kalau misal kita tidak makan? So what do you think? Yes, that's correct. Jadi kita akan sakit kalau kita tidak makan. Okay, good. Let's move on to number 5. Good job, guys. Continue. They will blah 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 this project together. Kira-kira ada yang masih ingat gak? Setelah will itu diikuti apa? Verb berapa? Verb 1 kah? Verb 2 atau verb 3 atau verb ing? So what do you think? Okay, we have Novel. Answer A. Semuanya jawab A? Atau ada yang lain? Okay, good. So Novel is correct. Jadi after will, there will be verb 1. Karena will itu sama dengan modals yang biasa kita gunakan ya. Modals, setelah modals ada yang ingat? Kalau setelah modals itu diikuti sama verb 1 kan? Jadi verb 1 yang tepat di sini adalah do ya, di sini. They will do this project together. Okay. And the last one about simple feature. See blah 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 visit new tourism object tomorrow as I have scheduled.
Nah, ini kemarin selain pakai will, ada juga pakai be going to ya. Masih ingat teman-teman? Kira-kira format yang tepat untuk penggunaan be going itu bagaimana? Si bla 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 visit new tourism object. Kita kira-kira pakai yang mana di sini? Is going to, is going to atau going aja? It used to remember about that. Nah, kalau misal biasanya pakai be going to berarti be-nya itu menyesuaikan ya dengan subjek yang kita gunakan. Nah, biasanya kalau misal ada 3 ya, biasanya kalau di present ada ada is, sama are. Nah, kalau misal di sini, si itu pakai yang mana? To be-nya. Ya, pakai is ya, teman-teman. Jadi, ketika kita ada is di sini, berarti tambah aja going to. Jadi, yang tepat adalah seperti ini. Is going to visit new tourism object tomorrow. Jadi, is going itu di sini sama fungsinya dengan will ya, teman-teman. Cuma di sini bedanya kemarin kalau misalnya pakai be going to sama will, itu bagaimana? Kalau will itu masih kemungkinan belum terjadi ya. Tetapi kalau pakai be going to, is going to seperti ini, maka itu kedepannya benar-benar akan terjadi. Artinya kita sudah merencanakannya dengan sebaik mungkin gitu. Oke, jadi seperti itu perbedaannya ya. Will sama be going to. Ada juga shall kemarin, shall untuk bentuk British ya. Sama, tapi bedanya kita biasanya gunakan di bentuk I sama we untuk British format. Yang sisanya pakai will. Oke, seperti itu teman-teman terkait simple feature ya. I hope when you get the question related to simple feature tomorrow, you can answer it easily ya. Okay, before we go to the next practice, do you have any questions so far? Ada pertanyaan teman-teman before we move on? Jadi besok kurang lebih seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan terkait simple feature. Alright, so if there is no more question, so maybe I will move on to the next practice. Okay, the next material is related to comparison degree. Did you still remember about that? Yang perbandingan dalam bahasa Inggris ada 3 ya kemarin. Ada perbandingan positif, komparatif, kemudian yang terakhir ada superlatif. Nah, bedanya yang kemarin kalau positif degree itu kita berarti membandingkan sesuatu atau 2 hal yang mempunyai posisi atau level yang sama. Jadi tidak ada yang membedakan di situ. Nah, saya harap teman-teman masih ingat cara untuk membentuk perbandingan seperti itu kita pakai apa nih. Kemudian yang kedua komparatif. Artinya di sini ada perbandingan yang berbeda. Misal kita membandingkan 2 hal, misalnya HP 1 dengan HP yang lainnya. Mana yang lebih bagus? Nah, ternyata yang lebih bagus HP yang kedua ini. Berarti the second phone
is better than the previous one. Jadi itu perbandingan. Kita membedakan dua hal yang berbeda atau lebih ya di sini. Tetapi ketika kita membahas soal superlative degree, kita membandingkan satu hal dengan semua hal yang ada. Misalnya di kelas, di konteks kelas ini aja deh. Misalnya kita punya Ainul Yakin. Ainul Yakin ini yang paling rajin di antara siswa yang lainnya misalnya. Nah, itu berarti kita membandingkan antara Ainul Yakin dengan seluruh siswa gitu. Jadi seperti itu contoh konteksnya ya untuk superlative degree. Alright guys, that's my short explanation and review related to comparison degree ya. So now we are going to have practice together. So try to complete the gaps again by using the correct form. So there will be 6 questions again. So let's start from number 1. She is blah 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 beautiful as her sister. So what do you think? Ini masuk ke perbandingan apa? Komparatif, superlatif, atau positif? Analisa dulu itu. Nah, kalau misal sudah, nah, teman-teman akan mudah menjawabnya kalau sudah tahu jenis atau tipenya. Maybe B, sir. B, okay, more ya. Okay, Quratun Nufus say B. Qori'ah Imami answer C, okay. Yang lain gimana? Ada dua yang berbeda. A, ada lagi A, okay. Raffi say A. Alright, so let's analyze first what types of this question. Nah, coba kita analisis. She is blah 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 beautiful as her sister. Nah, coba Anda perhatikan ini teman-teman. Ada as di sini. Nah, ketika ada format seperti ini, maka ini termasuk dalam positive degree. Artinya di sini dia membandingkan sesuatu yang sama antara dia dengan saudara perempuan dia. Artinya dia sama-sama cantik gitu dengan saudara perempuannya. Nah, berarti di sini kalau teman-teman masih ingat format yang tepat dalam perbandingan positif, kita harus ada as di sini. Diikuti sama adjective, baru diikuti sama as lagi. Jadi di antara adjective itu ada as. Nah, jadi yang tepat sebenarnya yang C ini ya. Karena perbandingan positif. Kita ada clue-nya di sini, as di sini ya. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami? Yes, sir. Ya, selain adjective bisa pakai ini juga ya, adverb kemarin. Alright, so let's move on to number 2. This book is blah 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 dan that one. Nah, analisis dulu. Kira-kira tipenya ini yang mana nih? Coba analisis clue-nya. Clue-nya yang mana di sini? Clue-nya ada yang ini kan, dan. Nah, berarti itu masuk ke perbandingan komparatif, membandingkan dua hal. Nah, ingat kalau komparatif ada dua macam lagi, ada one syllable sama two syllables or more ya. Nah, coba diperhatikan interesting adjektifnya di sini. Berapa syllable? Ada lebih dari dua suku kata kan? Berarti di sini kita harus pakai two or more syllable. Nah, kalau pakai two, dua atau lebih suku kata, maka kita harus pakai more ya di sini. Nah, jadi yang tepat adalah bravo. Okay, good job guys. Sita and Korea, good job. Alright, so let's move on to the next one. Apples are blah 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 dan orange.
Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, ada then-nya kan. Clue-nya adalah then. Lebih dari apa gitu. Apples, what do you think? Kira-kira kita pakai perbandingan adjektifnya bagaimana? Apakah more sweet, atau sweeter, atau sweetest, atau sweet aja? Tidak ada perubahan. Nah, ini sweet kan? Sweet artinya manis. Hitung coba suku katanya berapa. Sweet berarti cuma satu suku kata. Berarti kita kalau misal cuma satu suku kata, kita tidak perlu menambahkan more, karena more itu cukup untuk yang lebih dari 2 suku kata. Nah, kalau misal satu suku kata bagaimana teman-teman? Ada yang masih ingat? Yes, that's correct, Yoga. Jadi kita harus menambahkan IR setelah daripada adjektif tersebut. Jadi kita menambahkan IR ya. Misalnya kita ada hot, tambahkan IR lagi jadinya hotter di situ. Kalau misalnya sweet, nah tambahkan IR seperti ini, sweeter jadinya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo, sweeter di sini. Oke. Alright, so next is number 4. She is blah 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 dan her sister. Kalau seperti ini gimana, guys? Ini juga perbandingan komparatif ya, karena ada then-nya. Pokoknya kalau ada then seperti ini, itu masuk komparatif. Nah, kalau ada us di sini, berarti masuk ke positif. Jadi itu bedanya, cara mengidentifikasi ya, teman-teman. Okay, we have A from Korea. Oke, A, tall ya. Nah, ini tall berarti tinggi ya. Dia lebih tinggi daripada saudara perempuannya. Berarti di sini konteksnya adalah kita hitung dulu tol itu berapa. Cuma satu kan, sama dengan yang nomor 3 tadi. Berarti kita tambahkan IR saja. Jadinya taller di sini ya. Oke, good job. Number 5 guys. She bought blah 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 cake in the bakery. Bravo from Sieta. Yoga also answer bravo. Oke, she bought blah 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 cake in the bakery. Jadi ini beda lagi ya konteksnya, berarti karena ini superlatif. Artinya dia membandingkan satu hal dengan semua hal yang ada di situ kan. Nah, jadinya di sini kalau misal kita pakai superlatif, kalau misal satu suku kata kita tambahkan ist ya di sini. Kalau 2 suku kata atau lebih, maka pakai most, bukan more lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah the biggest. Dia membeli kue yang paling besar yang ada di toko tersebut. Okay, the last one. C, okay, from Yoga.
Nah, ini kalau si the best ya, itu kalau good itu masuk ke adjektif yang tidak beraturan ya. Misalnya adjektifnya yang pertama good kan. Kalau misal lebih baik itu better. Kalau misal sangat baik itu jadinya best. Jadi dia tidak beraturan kayak yang lainnya. Misalnya big kita tambahkan er, bigger. Kalau tambahin est jadinya biggest. Nah, kalau baik good seperti ini berubah ya. Good, better, best. Jawaban yang tepat adalah C. Okay, so that the material related to comparison degree, guys. Over, do you have any question? Ada pertanyaan, teman-teman? Before we continue. Okay, maybe we can have the practice together. Let's practice more about comparison degree. Nah, ada nggak kira-kira yang bisa membuat perbandingan positif, komparatif, superlatif seperti ini? Misalnya pakai old. Nah, kira-kira contoh kalimatnya seperti apa? Misalnya, teman-teman ingin membandingkan umur antara kalian, kamu dengan saudara, misalnya teman kamu deh. Let's say that saya sama tuanya dengan teman saya. Kira-kira bentuknya seperti apa kalimatnya? Just type, you may type it in the chat box. Atau konteks lainnya nggak apa-apa, intinya pakai adjective old. Misalnya tadi saya kasih contoh, saya sama tuanya dengan teman saya. My mother is as old as my father. Okay, good job, Yoga. Jadi ini contoh ya teman-teman, penggunaan positive degree. Jadi kita sebutkan dulu subjeknya siapa, kemudian diikuti sama to be, kemudian us, kemudian ada adjektifnya tanpa perubahan, kemudian ada us lagi, baru yang dibandingkan siapa. Okay, good job Yoga. Thank you. Let's move on to the second one. Ada yang bisa buat expensive gak? Contohnya misalnya handphone teman-teman mau dibandingkan sama handphonenya adiknya misalnya. Handphone saya lebih mahal daripada handphone adik saya. Atau konteks lainnya. Nah, siap-siap yang lainnya superlatif degree juga ya, yang selanjutnya. Okay, from Irfan. The Starbucks coffee more expensive than normal coffee. Yes. Ya, kurang is ya. Harusnya ada tambahan is lagi. The Starbucks coffee is more expensive than the normal coffee. Jadi dia pakai coffee karena singular pakai is berarti. Kemudian expensive karena lebih dari dua suku kata pakai more, kayaknya more expensive. Okay, good job from Raffi ya, Irfan, sorry.
Let's move on to number 3, guys. Fast. Kalau fast, terus superlatif degree, misalnya teman-teman membandingkan kecepatan motornya teman-teman ya. Motor saya lebih cepat daripada motor ayah saya misalnya. Motor saya lebih cepat daripada motor semua teman saya. Karena kita kalau superlatif tidak membandingkan 2 atau 3 saja, tapi semua halnya. Atau misalnya teman-teman pesan online, misalnya kurir ini lebih cepat di antara kurir lainnya. Ada juga perbandingan seperti itu kan. Okay, Dominic Toretto is the faster racer. Okay, good job. Jadi bisa seperti ini juga ya. Jadi artinya Dominic Toretto itu adalah yang paling cepat dalam race ya, pembalap di antara pembalap lainnya. Okay, what about good? Komparatif. Nah, good itu komparatifnya apa? Kalau adjektif. Bukan gooder ya, tapi better, lebih baik. Nah, misalnya teman-teman mau membandingkan misalnya tasnya deh, tas saya lebih baik dari tas adik saya. She is better at run than my friend. Okay. Bisa juga seperti ini ya. Jadi she is better dan siapa? Okay, the last one guys. This book is good but that one is better. Okay. Itu juga bisa ya. Tapi mungkin bisa bilang this book is better than that one. That book is better than this book.
Okay, the last one guys, please. Bad. Dengan menggunakan superlative degree. Suzuki is the world's motorcycle brand. Oke. Okay. Nah, ini juga sama dengan good ya. Kalau misalnya kita ubah, teman-teman, dia jadinya worse seperti ini. Bukan baddest, tapi worse. Dia berubah bentuknya. Ininya Suzuki is the world's motorcycle brand. Okay, good job guys. So I hope through this practice you may improve your knowledge related to this topic, comparison degree ya. And tomorrow there will be a question like this. So I hope you can answer it correctly ya, after doing this review and practice. Okay, so if there is no more question, so maybe we can have another material for today. So it's about active and passive voice ya. Kemarin juga kita sempat belajar terkait active and passive voice. So let's have a practice together. So the first practice, we are going to change the active voice become the passive voice. The first one, the chef prepares the meal. Nah, kira-kira bentuk pasifnya ini apa? Nah, I will give you one example ya. Kalau kita ubah bentuk pasif, aktif ke pasif, kita akan pakai bantuan to be ya. To be plus verb 3. Nah, kita analisis dulu tenses yang digunakan di sini apa. The chef prepares the meals. Prepares kita lihat berarti ini adalah simple present karena ada tambahan s pada bentuk verbnya ya di sini. Nah, berarti to be-nya antara is, are. Nah, tinggal kita bawa the meal-nya ke depan karena objek ke subjek, subjek ke objek kalau pasif ya. The meal, karena the meal cuma satu singular berarti pakai is. Nah, verb 3 dari prepare itu apa? Yaitu prepare. Nah, by siapa? By the chef. Seperti ini ya. The meal is prepared by the chef. Okay, that's the example guys. Let's move on to another one. The company will launch a new product next month. Nah, berarti ini bentuk feature ya. Will di sini. Kira-kira kalau bentuk feature-nya gimana kalau misal kita ubah menjadi pasif? Bisa guys, ini dari topik sama Dianalisis dulu, ini kan feature berarti will ya. Nah, to be-nya apa kalau pakai feature? To be-nya adalah will be, berarti nanti will be plus verb 3 ya. A new product will be launched by the company next month. Oke. Dari yoga ya, yoga. Oke. Nah, di sini sudah hampir benar sebenarnya. Cuma ada yang masih kurang tepat. Kira-kira yang mana teman-teman?
atau Yoga sendiri bisa analisis kira-kira yang mana yang kurang di sini. Sudah pakai to be. Nah, ya launch. Kira-kira launch-nya kenapa di sini? Harusnya bagaimana? Harusnya pakai verb 3 karena launch itu masih verb 1. Kalau pakai pasif, kita harus pakai verb 3 di sini. Verb 3-nya launch apa? Harusnya tambahkan ed di sini ya, launch. A new product will be launched by the company next month. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ubah bentuk pasif, maka kita akan menggunakan yang namanya verb 3 ya teman-teman. Jadi konsepnya adalah ketika ubah menjadi aktif ke pasif, kita akan menggunakan to be plus verb 3. Nah, to be-nya ini menyesuaikan tergantung tensesnya ya. Okay, good job. Let's move on to the next one. They cleaned the room yesterday. Nah, kalau seperti ini gimana? Berarti the room analisis dulu kira-kira tenses yang digunakan di sini apa? Tensesnya karena ada yesterday berarti past kan? Simple past. Berarti bagaimana kalau simple past dijadikan pasif? Oke, was. Nah, was verb 3-nya clean sama ya, tetap clean seperti ini. Was clean by siapa? By they atau them? Karena dia berubah jadi objek, kita harus pakai them ya di sini. By them, bukan by they. They itu untuk di subjek, kalau di objek itu pakai them. Okay, the last one guys. The police are investigating the case. Ini berarti continuous tense. Present continuous. Karena are investigating, sedang menginvestigasi. Berarti the case is or are. Is, yes, that's correct. Harusnya is ya, menyesuaikan sama subjek. Ingat subject verb agreement kita kemarin kan? Karena the case ini singular, berarti kita pakai is. Walaupun di kalimat asalnya ini ada are. Tapi ketika kita bawa objeknya ke depan, yang mana singular, kita menyesuaikan verb-nya itu. Pakai singular juga. Nah, is apa? Is being ya, kalau misal ada ininya, bentuk continuousnya, is being. Verb 3 investigate, itu investigated. Is being investigated by the police. Jadi seperti ini. The case is being investigated by the police. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi konsepnya adalah ketika kita mengubah bentuk aktif ke pasif itu selalu to be plus verb 3. Tinggal teman-teman tahu saja to be-nya itu apa di sini. Oke, so that's for
the first practice. The second practice, we are going to change the passive one become the active. Nah, kira-kira bagaimana caranya? I will give you one example. The book was written by the author. Nah, kita ubah saja kebalikannya ya, cara kerjanya. Kita tetap analisis ininya ya, verb-nya, penggunaan verb. Ada the order di sini. The order kita bawakan ke depan lagi. Ini subjek utamanya sebenarnya. Was written. Nah, ada was written. To be-nya was itu simple apa? Nah, simple past kan? Karena ada was written. Was plus verb 3. Kita bisa analisis tensesnya dari penggunaan to be-nya, teman-teman. Misalnya di sini was berarti simple past. Kalau misalnya di situ is, are atau will be, berarti kalau will be berarti itu masuk feature. Tapi di sini was berarti past. Nah, berarti kalau misal written, verb 2-nya written apa? Wrote ya. Karena simple past, pakai verb 2 di sini. The author wrote the book. Nah, jadi seperti ini bentuk aktifnya, teman-teman. Kita ubah dari bentuk pasif. The book was written by the author. The author wrote the book. Jadi, penting memahami, menganalisa tenses yang digunakan di sini ya. Alright, so that's the example. Let's move on to the second one. The cake has been baked by my mother. Anyone can change, become the active voice? Ada yang bisa mengubah? My mother has baked the cake. Yes, that's correct, Yoga. My mother has baked the cake. Nah, coba kita analisis dulu ya. The cake has been baked by my mother. Nah, di sini ada has been baked. Nah, berarti di sini ada penggunaan has sebagai auxiliary di sini. Nah, ini berarti kita pakai simple perfect, teman-teman. Ingat yang perfect kemarin ada subject has or have, kemudian diikuti sama verb 3. Nah, karena ini sedikit mudah karena ketika dia pakai verb di sini, dia sudah pakai verb 3. Jadi kita tidak perlu memikirkan lagi penggunaan verb 3-nya ketika diubah menjadi bentuk aktif. Karena seperti ini form daripada simple perfect ya. Dia pakai subject, has or have, kemudian diikuti sama verb 3. Ini has baked the cake. Okay, good job. Let's move on to the next one. Nah, ini coba dianalisis lagi. Tenses yang digunakan, kemudian coba diubah bentuk aktif. The choir will sing the song. Yes. Jadi ini masuk ke bentuk simple feature. Kenapa? Karena ada will kan di sini, berarti ini simple feature. Jadi ini kita udah tahu, tinggal ubah saja sang ini menyanyi itu bentuk verb satunya apa? Yaitu sing. Ya, the choir will sing the song. Okay, good job, Sultan. Let's move on to the last one. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Tenses apa kira-kira?
The workers are painting the house. Oke, ini berarti masuk ke present continuous. Yang ini bentuk kayak the police are investigating the case. Kenapa? Karena dia pakai being di sini kan. Kalau being itu artinya continuous ya. Ada beingnya seperti ini. Is being painted. Nah, the workers are painting the house. Nah, painted ini verb 3 ubah menjadi verb 1. Atau verb ing ya, karena continuous di sini. Jadinya painting. The workers are painting the house. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi, saya review kembali terkait active and passive voice. Kalau active itu kita bentuk biasa ya. Artinya aktif itu dia yang melakukan pekerjaan, subjeknya yang melakukan pekerjaan. Tetapi kalau misal pasif itu orang yang dikenakan pekerjaan. Misalnya seperti ini. Sieta memakan nasi goreng. Nah, itu berarti Sieta yang melakukan action tersebut kan, bukan nasi gorengnya. Tetapi kalau bentuk pasif, itu kita balik. Nasi goreng dimakan oleh Sieta. Jadi, Sietanya yang dikenakan sebuah perlakuan. Jadi, seperti itu bedanya. Kemudian, cara pertama untuk menjawab soal aktif dan pasif, teman-teman harus analisis dulu. You need to analyze what kind of the tense that is used. Kira-kira tenses yang digunakan itu apa? Kemudian ketika sudah, kalau misal kita mau ubah bentuk aktif ke pasif, ingat saja formnya pasif itu selalu akan bentuk to be plus verb 3. Nah, to be-nya ini menyesuaikan tensesnya. Maka penting tadi teman-teman mengetahui tensesnya terlebih dahulu. Kalau present berarti pakai is, or atau are. Kalau future will be. Kalau past itu was atau were. Kemudian kalau misal perfect, has been atau have been. Nah, itu menyesuaikan sama subjeknya juga ya. Oke, seperti itu teman-teman terkait review kita hari ini. Yang pertama tadi kita review simple feature, kedua simple, kemudian comparison degree, ada positif, ada komparatif, superlatif, yang terakhir kita ada active and passive voice.